Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar kelas ini, mari kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, kali ini kita akan membahas topik berikutnya. Topik kemarin kan sudah membahas mengenai noble purpose. Habis noble purpose, kita sudah tentukan tema kita, tema dari kelompoknya. Habis dapat tema, apa passion tim Anda, gitu kan? Jadi yang saya lihat kemarin dari UTS-nya itu ternyata kebanyakan bisnisnya les sama kuliner. Oke, kemudian langkah berikutnya setelah tentu tema, omset sama sasarannya siapa, sasaran pelanggannya. Itu mesti jelas. Jadi kalau Anda mau buat usaha pakaian baju ibaratnya, sasarannya jangan kepada seluruh masyarakat Indonesia Raya gitu ya. Karena kita nggak tahu sekat usia yang kalian minta itu berapa. Mesti jelas. Jadi kayak baju nih, baju kalau Anda minta itu baju wanita saja, itu untuk usia tertentu itu berbeda. Misal, untuk anak SD dengan anak kuliahan, pasti akan berbeda ukurannya. Modelnya juga beda. Apakah kalian nih, mahasiswa, mau memakai baju bergambar Frozen misalnya? Masih mau? Nggak mau, oke. Bu, saya ada Jojo Elsa gitu, Bu. Saya mau pakai baju Frozen, masih mau kah? Enggak ya? Apalagi kalau ada jilbabnya gambar kartun gitu. Ada target sasaran pasar kita itu mesti jelas. Sasaran pelanggan kita itu siapa. Gitu. Yang sudah kita bahas di 2 minggu yang kemarin. Kita masuk yang ketiga, langkah ketiga menjadi entrepreneur. Langkah ketiga Anda untuk menjadi seorang pengusaha, yaitu adalah pain and gain. Apa itu pain and gain? Nih anak bahasa Inggris, ayo, apa itu pain? Rasa sakit. Rasa sakit, oke. Sakit yang di hati gitu kan? Oke. Pain and gain kita, oke. Bisa jadi pain and gain ini kelebihan kekurangan kita, bisa jadi apa jadi plus minusnya, apa saja nanti akan kita hadapi ke depan gitu ya. Pain-nya ini kan sakit ya. Kalau sakit berarti kan bagian kelemahannya. Oke, kita lihat nih. Yang pertama, berdasarkan topik bisnis yang telah Anda atau kelompok Anda pilih, coba cari satu orang calon customer yang potensial. Kalau topik kuliner, maka cari yang suka kuliner tersebut. Kemudian kita tuliskan nanti nama calon customer potensial, kemudian pekerjaan calon customer potensial. Misal, ini kan akan kita lakukan kemudian adalah yang pertama ini, untuk kondisi sesungguhnya maka kita perlu mencari beberapa calon customer potensial untuk digali permasalahannya. Namun untuk tugas kali ini cukup dari 1 orang. Nilai bonus dilakukan terhadap lebih dari 1 orang. Nah, calon customer ini boleh di kalangan mahasiswa, tetangga, saudara, atau siapa saja asalkan berpotensi untuk menjadi customer dari topik bisnis yang kita angkat. Lakukan deep interview, wawancara yang mendalam kepada calon customer yang telah Anda pilih tersebut. Lakukan wawancara lepas, biarkan calon customer yang banyak berbicara. Sebentar ya. Oke. Porsi bicara 80 banding 20. Jadi customer Anda bicara 80, Anda cukup bicara 20 saja. Jangan sampai terbalik. Anda yang terlalu dominan ngomong, jangan. Kemudian tulis rangkuman dari wawancara di bagian ini, sedangkan bukti wawancara itu dilampirkan nanti. Boleh wawancara secara chat atau telepon, akan lebih baik jika wawancara langsung. Oke.
Misal, aktivitas apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan produk jasa yang menjadi konteks bisnis Anda. Misalnya, orang tua dengan profesi pengusaha melakukan hal-hal untuk mendidik anaknya supaya belajar bisnis sedini mungkin. Orang tua itu mencarikan pendidikan bisnis, mencari buku bisnis untuk anak, mencari game bisnis online maupun offline. Oke, untuk anak mencari mentor bisnis untuk anak. Oke, jadi ini yang akan Anda tanyakan. Cuman gini, langkah kita yang ketiga ini adalah Anda seperti seorang reporter. Jadi Anda akan melakukan wawancara terhadap calon customer Anda. Misal saya bicara mengenai kuliner. Waalaikumsalam. Siapa itu? Ini ada yang menduakan saya saat ini. Saya nggak suka diduakan ya, oke? Lanjut. Tolong silentkan dulu yang lainnya. Misal, ketika kita bicara masalah kuliner, saya tanya nih, semua Anda sudah pernah mencoba minuman Thai tea? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kemudian saya tanya nih, Thai tea yang sudah pernah Anda coba, apa yang Anda rasakan dari Thai tea tersebut yang perlu ada inovasinya? Atau gimana rasa Thai tea yang Anda coba? Silakan jawab. Answer the questions. Thai tea pahit kan? Thai tea pahit. Oke, pahit. Kemudian apa lagi? Pahit. Kemudian apa lagi? Ini saya tampilkan aja lah gambarnya ya. Kita stop share dulu. Oke. Kita seperti ini saja. Thai tea itu seperti apa yang Anda rasakan? Ada yang bilang pahit tadi. Kemudian apa lagi? Halo, ini 37 orang di kelas saya yang bersuara. Oke, Thai tea tak ada nih. Tanggapan mengenai Thai tea? Enak. Habis enak apa lagi? Mantap. Mantap. Yang spesifik lah. Tadi ada komennya pahit. Adakah Rasanya yang kayak dari susu gitu, Bu. rasanya kayak apa? Kayak susu. Kayak susu. Oke. Kemudian apa lagi? Apakah agak kemanisan apa gimana? Nggak manis, nggak terlalu pahit, Bu. Agak manis, tidak terlalu pahit. Oke. Iya. Ya, Bu. Ada lagi? Oke, berarti dari segi rasa, Thai tea ini Anda rasa tadi ada yang bilang pahit, ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak terlalu pahit tapi manis. Ya. Ada yang bilang rasa susu, itu perlu Anda catat. Satu. Kemudian saya tanya lagi nih, dari packaging Thai tea yang pernah kalian beli, ada masukan nggak terhadap packaging? Packaging tahu ya? Gimana packaging dari si Thai tea itu? Gelas Thai tea yang pernah kalian beli itu seperti apa? Package belinya tuh tergantung di mana belinya sih, Bu. Oh, tergantung di mana belinya.
Ya, ada beberapa yang udah menarik packagingnya, ada yang cuman biasa aja, cuman gelas polos biasa aja. Oke. Jadi yang baiknya itu packagingnya seperti apa? Yang Menurut menarik, kalian? kayak ada Kayak ada apa, Tika? yang menarik Bu, kayak dikasih gambar gitu di luarannya, jadi nggak cuma gelas polos aja Bu. Oke, dikasih gambar gitu ya. Oke, pendapat Tika tadi bilang dikasih gambar. Ada lagi? Ada lagi? Tolong bersuara pendapatnya. Dikasih nama tempat, nama penjualannya, Bu. Oke, nama tokonya berarti. Ya, Bu, nama Di gelasnya itu ada nama tokonya. Oke, sip. Iya, Bu. Oke, ada Sama lagi? kayak slogan gitu loh Bu. Jadi kalau orang mau beli ke situ tuh orang udah tahu itu slogannya gitu. Oke. Oh, kayak Gitu. Starbucks gitu ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi? Satu tadi dipakai gambar. Satu lagi pakai merek toko. Satu lagi ada logonya. Apa lagi? Itu, Bu, tempatnya yang khusus gitu, Bu. Nggak sama dengan tempat yang lain gitu, Bu. Oh, bentuknya unik gitu. Unik, Bu. Kayak nggak kayak gelas plastik biasa, Bu. Tapi juga ada macam-macamnya gitu, Bu. Kayak nggak kotak yang seperti biasa, Bu. Oke, jadi unik tampilannya. Sip. Apa lagi? Apa lagi? Ini perwakilan lelaki, tolong bersuara. Itu, Bu, boleh juga tuh, Bu, kalau untuk menariknya ditampilkan atraksi, Bu. Apa tadi? Ditampilkan atraksi buatnya gitu, Bu. Oh, bentar, sebelum masuk ke sana kita masuk penampilannya dulu. Penampilan dulu. Tampilan dari si gelasnya itu, packagingnya. Oh. Ada tambahan? Oke, karena lelaki cuma 3 di kelas ini, tolong bersuara ketiganya. Ini yang jelas ada Muhammad. Muhammad apa nih? Yang jelas Muhammad ini pasti laki-laki ya. Aldi Rahman. Bagaimana pendapatnya Aldi Rahman? Aldi, mic-nya Aldi. Aktifkan mic-nya Aldi. Oke. Silakan keluarkan suara Anda. Bagaimana pendapat Aldi terhadap packaging dari Thai tea yang sudah ada selama ini? Halo Aldi. Ya, Bu. Nah, Halo, Bu. bagaimana pendapatnya? Ya, sama yang tadi disampaikan teman tadi, Bu, yang ada namanya, ada slogan-slogannya gitu. Oke. Ada nama, ada slogan. Namanya ini nama orang apa nama tokonya? Kalau bisa duanya, Bu. Ada nama orangnya, ada nama tokonya juga, Bu. Oke. Itu masukan. Sekarang, dari segi tempat. Tempat ketika Anda mau minum Thai tea itu. Kalian maunya tempat yang seperti apa sih? Tempat. Tempatnya. Tempat yang nyaman Bu. Yang nyaman. Estetik.
estetik, Instagramable. Oke. Bisa kodak-kodak gitu ya. Oke. Ya, Aha. Setiap sudut bisa ambil foto gitu ya. iya Bu, setiap spot ada itunya, ada fotonya. Oke. Satu Instagramable, ada lagi? Ini kalian kalau mau nongkrong nih, minum Thai tea, bayangan kalian tuh seperti apa sih gitu? Mungkin ini karena terlalu nyaman di rumah ya, jadi kaum rebahan, jadi nggak ada ide kayaknya untuk nongkrong sekarang, ya? Tempatnya strategis, Bu. Oh, tempatnya strategis. Iya. Nah, strategis ini seperti apa? Di jalan sekali, Bu. Tidak di tengah jalan. Ya iyalah, kalau tengah jalan tabrak dong gitu ya. Di jalan, maksudnya tuh nggak terlalu di tepi jalan gitu, Bu. Oke, nggak terlalu tepi jalan. Buat itu malam gitu, tapi orang tahu gitu, Bu. Jadi tempatnya Ada itu tempat duduk. kenapa? Ada tempat duduknya, Bu, biar bisa nongki. Oke, ada tempat duduknya. Oke. Apa lagi? Tadi Instagramable, kemudian lokasinya, kemudian ada kursi, apa lagi? Ada wifi gratis Bu. Oke, ada wifi. Sip, mahasiswa banget ya. Beli satu gelas bisa duduk berjam-jam. Sip, apa lagi? Kayaknya tuh kafe deh, Bu. Jual Thai tea aja, ya rugi dia. Nah, jadi Kalau yang kita lihat, kalau cuma jual Thai tea aja, itu kayak cuma tempat jual es gitu, terus ada tempat duduknya yang cuma sedikit aja tempat duduknya gitu, Bu. Kalau yang udah kayak ada wifi, ada tempat duduk yang aman, ada seperti itu, tuh dia nggak cuma jual Thai tea aja gitu, Bu. Kayak ada yang lain. oke. Sip. Berarti kalau ada wifi-nya berarti bukan tempat kecil tapi tempat besar. Gitu. Oke. Ada lagi? Salsabila, ada pendapat Salsabila? Bersih. Kenapa? Bersih, Bu. Oh, bersih. Tempatnya yang bersih. Tempatnya bersih. Oke. Ramadi. Ramadi? Ada pendapat Ramadi? Enggak, Bu. Enggak. Jadi kalau mau nongkrong minum Thai tea gimana? Maunya gimana? Enggak mau minum Thai tea gitu. Ini imagine. Belum pernah minum, Bu. Habis, kemudian kalian pulang kuliah, nanti kalian nongkrong di sebuah tempat Thai tea, maunya tempat Thai tea itu yang seperti apa? Gitu loh. Kalau jawabannya enggak, saya ngasih ini loh, ide untuk Anda, untuk Thai tea. Nongkrong di sana. Kalau enggak tuh gimana ya? Nggak sinkron gitu loh. Tuh. Sudah tertangkap yang saya bilang itu. Jadi Anda nanti wawancara, Anda tampung semua. Nyaman, Bu. Adem, Bu. Suaranya terlalu jauh dan putus-putus. Jadi Anda nanti ketika membuat tugas yang baru ini, Clean and Gain itu, nanti Anda tampung semua. Jangan Anda salahkan pendapat si calon customer Anda. Kayak saya tadi nih, kan saya tampung semua nih.
walaupun jawaban Anda unik-unik nggak masalah gitu. Kita tampung aja. Kita tampung, kita catat. Dari sekian banyak orang yang Anda tanya, nanti baru Anda list. Apa saja sih yang jadi masalah besar dari calon customer kita itu. Yang sehingga ini jadi masalah teratas. Jadi Anda ranking. Contoh lain. Kalau Taiti nggak akrab, cewek-cewek kan pakai jilbab. Betul? Ya. Jilbab yang seperti apa sih yang kalian suka gitu? Gampang dibentuk. Nyaman dipakai, Bu. Nyaman dipakai. Nggak pengap, Bu. Simple, Bu. Oke, nggak Bahannya pengap. adem. Bahan adem. Gampang dibentuk. Ini ada apa lagi? Warnanya nggak terlalu mencolok, Bu. Oke, warna, bahan, harga gimana? Harga yang sesuai dengan kantong, Bu. Oke, sesuai kantong nih definisi banyak ya. Kantong yang mana gitu ya? Oke. Kantong mahasiswa, Bu. Oh, kantong mahasiswa. Motif, bahan, harga, warna. Apa lagi tadi? Apa lagi? Ada lagi tentang jilbab? Modelnya, Bu. Model. Kan setiap itu tuh pasti berkembang terus model jilbab ini, Bu. Kayak ada tren-tren gitu. Oke. And then? Modelnya atau motifnya nih? Modelnya gitu loh, Bu. Kayak kan kalau kayak Bergo itu nah gitu. Oke. Kayak dulu kayak jilbab Bella. Kan itu tren-trenan gitu, Bu. Oke. Jadi dinamis lah ya. Zaman gitu maksudnya. Oke, lanjut. Kalau seandainya nih, saya kasih Anda jilbab. Kemudian jilbabnya ini Anda pengennya motif yang seperti apa? Terlalu Anda maunya mencolok. motif seperti apa? Kalau saya minta Anda membeli jilbab, kalian mau beli jilbabnya yang seperti apa? Polos, Bu. Polos, Bu. Nggak terlalu ramai. Tapi suka polos, Bu. Ada yang polos. Nggak alay, Bu. Oke, berarti polos. Oke, berarti nggak pakai motif. Enggak, Bu. Enggak. Iya, Bu, kalau anak remaja. Kalau yang bermotif itu susah nyoncokinnya, Bu. Oke, jadi kalau bermotif susah mencocokkan dengan pakaian. Dengan Ya, Bu. Oke. Berarti kalau saya produksi jilbab nantinya kalian maunya jilbabnya itu yang polos. ya, Bu. Oke. Bau bahan yang seperti apa? Outfit adem nggak nerawang, Bu. Adem dan tidak menerawang. Ada lagi? Nggak terlalu licin jilbabnya, Bu. Oh, nggak terlalu licin. Licin Iya, dikit. biar mudah diatur, Bu. Oke. Ketika ditiup, gitu ya, berdiri tegak gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ada yang lain? Tapi kok dosennya langsung. Kenapa? Saya mendengar kata-kata dosen ini, kenapa? Jilbabnya nggak mudah kusut, Bu. Oh, jilbab nggak mudah kusut. Tadi kalau bahannya tadi mau yang tidak menerawang, kemudian tidak mudah kusut, tidak terlalu licin, kemudian apa lagi? Yang bahan dasarnya dingin, Bu. Bahannya dingin. Oke.
gitu ya. Ada lagi? Oke. Si Zoom-nya sudah bilang tinggal 9 menit lagi season pertama. Nah, jadi yang saya bilang seperti itu tadi, kemudian Anda buat dalam bentuk, kan sudah ada wawancara orang nih. Anda wawancara gak 5 orang dulu, kemudian Anda list, oh kayaknya ini yang masalah teratas, ini yang banyak orang bilang. Kemudian Anda tulis, kemudian Anda buat dalam bentuk Google Form. Google Form tahu? Do you know Google Form? Tahu, Bu. Tahu. Tahu, Bu. Tahu cara membuat pertanyaan di Google Form? Tahu. Tahu. Tahu? Nggak tahu? Perlukah saya buat video bagaimana membuat pertanyaan di Google Form? Boleh, Bu. Apa-apa, Bu. Kalau dosen kalian mental YouTuber seperti saya kayak gitu lah ya. Sikit buat video, sikit buat video gitu ya. Oke. Nah, hal-hal yang seperti tadi itu perlu Anda tampung. Kalau Anda mau jadi seorang pengusaha yang sukses, usaha yang kita buat itu adalah what people want. Jadi apa yang orang mau. Contoh nih, kayak saya tadi menawarkan ke Anda pahamkah tentang Google Form? Nah, kemudian maukah saya buat video tutorial pembuatan pertanyaan di Google Form? Mau. Berarti calon customer saya ada. Usaha yang saya buat itu berarti akan ada orang yang akan membelinya. Dalam hal ini, si YouTube itu bukan memberikan duit langsung ke saya. Anda tidak memberikan duit langsung ke saya, tidak. Tapi dengan Anda melihat video tadi, kemudian si YouTube sendiri punya merger, yaitu iklan, kemudian akan terjadilah pembagian hasil usaha tadi. Saya dapat 50%, YouTube dapat 50%. Nah, sayangnya subscriber saya belum 1K, maka belum bisa saya belum bisa. Jadi tolong ya di-share nanti ya. Nah, jadi kayak gitu. Anda mau buat sesuatu, itu mesti ada dulu customer-nya. Anda tampung aspirasi dari customer-nya seperti apa. Kemudian Anda list. Jadi jangan sampai usaha yang Anda buat hanya Anda yang mau gitu. Bu, saya mau jilbab yang saya buat nanti tidak tipis, tidak menerawang, kemudian motif yang saya bilang tadi. Misal nih, kalian suka tokoh kartun atau Anda pecinta K-pop. Kemudian Anda gambarlah itu wajah opa-opa Koreanya itu di sepanjang jilbabnya. Anda suka nih? Siapa tuh BTS yang paling terkenal misal nih. Anda buatlah itu BTS, kemudian ada gambar si cowok-cowoknya itu opa-opa Koreanya. Anda suka. Tapi kira-kira adakah customer-nya? Nah, itu dia. Jadi yang kita buat usaha itu bukan what do you want, tapi what people want gitu. Apa yang orang mau, itu yang kita buat usaha. Karena usaha itu yang akan membeli itu orang lain, bukan kita. Kalau yang akan beli kita, ngapain buka usaha gitu. Saya mau buka rumah makan, Bu, rumah makan ayam batoko misal. Anda anti mainstream ya, orang dendeng batoko, Anda ayam batoko. Kalau bahasa Indonesianya kan ayam geprek. Kemudian Anda buat cabenya suka-suka hati Anda gitu. Nggak ada customer, oh saya suka Bu, saya aja yang jadi pelanggannya, kira-kira itu untung apa rugi gitu, so pasti rugi. Oke, jadi bentuk yang ketiga ini pendant gain ini kita menggali dari calon customer kita. Oke, itu baru berapa saya tampung aspirasi Anda tadi bentuk usaha. 1, Taiti, yang kedua jilbab. Kita masuk penggalian pertanyaan untuk bagian yang les. Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini karena si Zoom habis.
season Zoom-nya habis. Jadi kita tutup dulu ya. Kita masuk season berikutnya, saya share link lagi, oke? See you.